belajar dalam sistem daring atau belajar dari rumah. Baiklah Ananda semuanya, hari ini Ibu akan mengajak Ananda untuk mengikuti kegiatan layanan informasi bidang bimbingan pribadi dengan tema Aku Sudah Puber atau Belum. Ibu berharap Ananda semuanya dapat mengikuti media pembelajaran ini sampai akhir ya. Tugas perkembangan, mengenal perkembangan diri sebagai remaja yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Fungsi layanan, pemahaman, pengentasan, dan pencegahan. Baiklah, materi kita hari ini tentang aku sudah puber atau belum. Apakah puber atau pubertas itu? Kata pubertas berasal dari kata Latin yang berarti usia kedewasaan. Dalam modul 1, Kesehatan Reproduksi Remaja yang diterbitkan oleh BKKBN atau Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, dikatakan bahwa seseorang mulai memasuki masa puber pada usia 9 sampai 10 tahun dan berakhir pada usia sekitar 15 sampai 16 tahun. Secara biologis, masa puber dicapai ketika hipotalamus mulai bekerja. Hipotalamus adalah salah satu organ penting dalam otak manusia selain hipofisis yang mengatur aktivitas seksual normal seperti perkembangan ciri seksual primer dan sekunder. Bila hipotalamus mulai bekerja, kelenjar hipofisis hanya membantu laju pertumbuhan tubuh yang diproduksi. Aku sudah remaja. Ketika memasuki masa remaja, pertumbuhan dan perkembangan kita akan berlangsung dengan cepat. Sekalipun demikian, perubahan ini berbeda antara individu yang satu dan individu yang lainnya. Salah satu faktor penentu perbedaan tersebut adalah perbedaan genetik dan lingkungan, seperti kesehatan gizi dan kondisi emosional. Gizi yang buruk pada masa anak-anak menyebabkan kurangnya produksi hormon pertumbuhan. Sementara gangguan emosional mengakibatkan produksi hormon adrenal steroid berlebihan yang mengakibatkan hormon pertumbuhan. Namun, bila gangguan ini cepat diketahui dan diadakan perbaikan, pertumbuhan ini dapat dipercepat sampai 3 atau 4 kali dan kecepatan ini terus berlangsung sampai anak mencapai batas potensial bawaan. Perubahan fisik. Perubahan fisik pada remaja putra dan putri terutama terjadi karena pengaruh hormon yang dihasilkan kelenjar hipofisis. Hipofisis dihubungkan dengan hipotalamus melalui rangkai hipofisis. Kelenjar hipofisis akan menghasilkan hormon yang berbeda pada pria dan wanita. Pada pria, hormon tersebut dinamakan testosteron karena dihasilkan oleh testis. Sedangkan pada wanita dinamakan estrogen dan progesteron yang diproduksi di indung telur. Baiklah, berikut perubahan fisik pada remaja yang tampak dari luar antara lain. Bagi remaja putra, 1. Otot menguat, tumbuh jakun, tumbuh bulu di ketiak, muka, kumis dan janggut dan kemaluan. Kulit dan rambut berminyak, suara menjadi besar atau berat, penis dan buah zakar membesar. Sementara itu, perubahan yang tidak tampak dari luar adalah mengalami mimpi basah. Remaja putri, tumbuh payudara, puting payudara menonjol keluar, bentuk tubuh berlekuk atau berbentuk, tumbuh bulu di sekitar ketiak dan kemaluan. Sementara itu, perubahan yang tidak tampak dari luar adalah mengalami menstruasi atau datang bulan atau haid secara berkala. Saat menstruasi, remaja putri terkadang memiliki rasa nyeri. Rasa nyeri ini bervariasi pada setiap orang, mulai dari yang ringan sampai yang berat. Rasa nyeri yang berat, dysmenor, kadang begitu hebat hingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Nyeri head dibedakan menjadi 2, yaitu nyeri head primer. Nyeri head primer adalah nyeri yang timbul sejak head pertama dan akan pulih dengan sendirinya seiring semakin stabilnya hormon tubuh atau perubahan posisi rahim setelah menikah dan melahirkan. Nyeri head sekunder.
Nyeri ini biasanya baru muncul jika ada penyakit yang datang kemudian. Penyebabnya adalah kelainan atau penyakit seperti infeksi rahim, kista atau polip, tumor sekitar kandungan, atau karena kelainan kedudukan rahim yang menetap. Berikut beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi rasa nyeri atau sakit perut sewaktu menstruasi. Yang pertama adalah mengompres, yang kedua mandi air hangat, selanjutnya mencoba untuk berjalan, menggosok-gosok perut atau pinggang yang sakit, menarik nafas dalam-dalam untuk relaksasi, yang terakhir adalah mengkonsumsi obat-obat pengurang rasa sakit karena HED dengan pengawasan dokter. C. Perubahan psikis. Di samping perubahan fisik, baik pria maupun wanita juga akan mengalami perubahan psikis sebagai berikut. 1. Mulai tertarik pada lawan jenis. Hal ini biasanya menyebabkan perubahan pada perilaku remaja. Perubahan perilaku yang terjadi di antaranya sebagai berikut. Kecenderungan wanita untuk mempercantik diri, kecenderungan pria untuk menunjukkan kejantanannya, perubahan kejiwaan, lebih senang untuk berkumpul di luar rumah, cenderung membantah orang tua, ingin menonjolkan diri dan kurang pertimbangan. Saat menjelang haid, wanita menjadi lebih perasa, mudah sedih, mudah marah, dan cemas dan khawatir. D. Aku siap menjadi remaja. Sikap penerima terhadap perubahan fisik dan psikis juga dapat diwujudkan dalam beberapa hal, seperti membaca buku atau artikel-artikel yang berkaitan dengan remaja. Sikap penerimaan itu sangat penting bagi perkembangan diri kita selanjutnya. Penolakan terhadap perubahan fisik dan psikis yang kita alami akan menimbulkan goncangan dalam diri kita. Perubahan fisik dan psikis yang terjadi juga mempengaruhi hubungan sosial kita dengan lingkungan sekitar, seperti lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Baiklah, sekian materi yang Ibu berikan hari ini. Anda semua dapat mengevaluasi materi hari ini melalui Google Form di grup WhatsApp. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.